ya, membedah buku di bab Biang Lala Entrepreneur. Ini bukunya. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Heksa karena sudah melibatkan saya untuk bisa bergabung membedah buku Renat Kasal ini dengan judul Strawberry Generation. Karena dengan disuruhnya saya membedah buku ini, saya seperti ditarik dari zona nyaman saya, dari rutinitas saya sehari-hari yang kerja, pulang, terus makan, tidur, udah kayak gitu aja terus. Sekarang dikasih kerjaan baru yaitu membedah buku. Jadi saya seperti harus memulai baca buku lagi, ditimbulkan lagi rasa ingin membaca bukunya dengan adanya Library Talks ini. Terima kasih kepada Pak Heksa. Kita langsung aja karena waktu kita sangat terbatas. Sebelumnya saya juga mau bilang, saya ngerasa cukup beruntung mendapatkan bab Biang Lala Entrepreneur ini karena di bab ini tuh tes. Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran banget. Kok nggak bunyi? Oke. Saya ulang lagi. Jadi lupa mau ngomong apa? Oh iya, saya tadi bilang saya nggak teruntung dapat bab ini, bab Biang Lala Entrepreneur, karena di bab ini tuh sebenarnya bukan yang kalau dari judul kan entrepreneur. Pas awalnya tuh saya mikir kayak, oh mungkin bagaimana cara jadi entrepreneur, gimana cara memulai usaha kayak gitu. Tapi ternyata enggak. Di bab ini tuh lebih kayak menjelaskan kayak kita tuh punya problematika apa sekarang terjadi pada diri kita sebagai warga Indonesia, terus contohnya tuh kayak apa dan solusinya tuh seperti apa kayak gitu. Kita langsung aja ya. Oh ya, saya di sini nggak mau membahas setiap subbabnya, jadi mungkin dari secara garis besarnya aja yang pengen saya share kepada teman-teman semua. Boleh di next aja. Jadi teman-teman semua, sebenarnya tuh ya, kita ini adalah manusia yang memiliki rasa penasaran atau rasa ingin tahu. Kita akan mengetahui apa yang ingin kita ketahui, ya kan? Kalau saya nih merasanya sebenarnya kita semua ini punya rasa penasaran. Sejak kecil itu kita punya jiwa-jiwa penasaran. Saya dulu waktu kecil pernah melihat ayah saya cukur jenggot, pakai cukuran jenggot itu yang warna kuning, dulu saya ingat jilet. Saya tuh melihat, tapi saya nggak berani nanya. Saya cuma ngeliatin ayah saya tuh kok dipasang ke mukanya. Ternyata kan kalau bapak-bapak itu kan punya jenggot sama kumis ya. Jadi ngebersihin itu tuh pakai jilet. Saya cuma ngeliatin. Pada saat nggak ada orang dan jilet itu ada di atas meja, saya ambil. Saya lihat, oh ini tuh kayak ada pisaunya tajam. Karena saya nggak punya bulu di muka, saya nggak punya jenggot dan saya juga nggak punya kumis. Yang rambut yang ada di muka saya tuh cuma alis. Jadi saya tuh iseng, saya ke kaca, saya tuh gini-giniin. Saya pengen tahu bener-bener beneran bakalan kecukur gak ya gitu. Ternyata bener kecukur. Tapi pada saat itu saya nggak sadar kalau ternyata alis saya bener-bener kecukur abis. Pada saat besokannya baru mama saya sadar, pada saat saya pengen berangkat ke TK, mama saya bingung, kok kamu alisnya nggak ada? Saya tuh nggak berani bilang, kayak berarti kemarin tuh pakai jilet beneran hilang, kalau nggak ada alisnya. Dan selama beberapa bulan saya ketemu orang, saya pergi ke warung, saya pergi main, itu tuh saya diketawain, itu punya alis, itu punya alis. Di situ saya baru sadar, oh ternyata kalau manusia itu nggak punya alis aneh. Oh ternyata mata pisau yang dijilet itu memang nggak bisa asal dipakai buat ngilangin alis gitu. Jadi di situ saya jadi dapat pengetahuan, masih kecil kan, jadi menemukan jawaban sendiri atas apa yang saya lakukan. Sama sebenarnya seperti teman-teman semua ya. Terus saya pernah juga ngajak keponakan saya ke pantai. Saya seneng ngobrol sama anak kecil kan, sama keponakan saya tuh suka ngobrol, saya suka kasih tauin di pantai itu nanti bakal ada pasir, ada air laut gitu. Air laut tuh rasanya asin. Anak kecil penasaran, nggak bisa cuma dikasih tahu doang, oh air laut tuh asin
kayak garam ya. Apa sih? Setelah itu dia nggak bakal punya rasa penasaran lagi, jadi kayak sudah hilang, rasa penasarannya sudah terpenuhi. Sama kayak kita semua, mungkin kita juga punya rasa penasaran itu, atau anak-anak bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang sudah punya anak, pasti anaknya punya rasa penasaran. Tapi jangan dijadikan rasa penasaran itu diberikan jawaban-jawaban yang seperti memborder mereka. Kayak kalau misalnya kita nih, saya pernah main ke taman mini di sebuah anjungan, itu kan luas ya. Anak kecil kan kalau main tuh namanya baru kecil pasti senang lari, pengen megang ini, pengen megang itu. Banyak orang tua wajar lah punya rasa protektif, ingin memproteksi anaknya. Tapi kadang tuh terlalu berlebih yang sampai membuat mereka tuh malah jadi takut. Karena orang tua tuh melindungi dengan membuat rasa takut, kayak jangan dipegang, nanti kamu luka, pengen megang kamu, jangan, nanti ini begini, nanti tangan kamu apa, bau, kotor. Itu malah membuat dia takut, dan itu akan menjadikan dia hilang rasa penasarannya. Karena seperti dikasih tahu, oh jangan dipegang nanti kotor, oh jangan dipegang nanti ini. Hal-hal yang kayak gitu kalau terus ditumbuhin, bisa jadi nanti anaknya tuh tumbuh dengan rasa yang kayak ya udah kan, menjadi mudah menyerah, nggak mau mengeksplorasi, dan itu bisa menjadi dampak besarnya tuh jadi kayak orang-orang yang merasa ya udah kan gampang kayak gitu, dan itu nggak cukup bagus. Jadi kayak hidupnya tuh begitu-gitu aja, nggak mau eksplorasi, nggak mau coba ini, nggak mau coba itu, terlalu datar, terlalu flat. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi buat poin pertama untuk bapak-bapak dan teman-teman sekalian yang punya anak atau akan punya anak, jangan memborder atau membentengi rasa penasaran anak-anak kalian dengan kata-kata yang menakut-nakuti sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi dirinya. Banyak hal yang pengen mereka tahu, kalau memang itu berbahaya, dikasih tahunya secara bukan yang diberikan rasa takut berlebih ya, tapi diberikan pengertian. Kayak misalnya memang pisau, kayak anak kecil megang pisau kan memang bahaya. Kita bisa beritahu pisau itu bisa untuk masak kayak gini. Tapi kalau dipegangnya salah, nanti bisa luka. Diberikan pengertian-pengertian yang mereka bisa bukan merasa takut dan membentengi dia, jadi kayak nggak mau bereksplorasi seperti itu. Sampai sini cukup jelas? Jelas. Oke, selanjutnya tentang zona nyaman. Boleh di next, Mas. Selanjutnya tentang zona nyaman. Tadi saya sempat menyinggung di awal tentang zona nyaman saya, yang memang saya merasa saya berada di zona nyaman banget nih. Setiap hari kerja ya kan, jam 9 berangkat kerja, terus sampai jam 7 pulang, mandi, tidur, besokannya juga bangun. Dengan rutinitas seperti itu saya tuh kayak nggak ada kegiatan lain. Mungkin teman-teman sama, setiap hari kerjanya kerja, terus pulang ngelewatin jalan yang sama, ketemu lampu merah yang sama, kayak semua tuh udah berulang aja. Itu sebenarnya menurut saya juga termasuk zona nyaman ya, kayak begitu gitu aja. Kayak jadi kita nggak mau merasa pengen mencoba hal lain, atau kalau sesimpel jalan pulang aja kita tuh merasanya nggak mau melewati jalan lain. Kalau udah tahu jalan ini enak, yaudah. Kayak saya nih pulang lewat jalan Raya Condet, pulang pergi tuh saya lewat jalan Raya Condet. Padahal ada beberapa saat dimana jalan Raya Condet itu macet banget. Padahal tuh jalan nggak cuma jalan Raya Condet, ada jalan Pucung bisa ke rumah saya, ada jalan Kampung Tengah, ada jalan Raya Bogor. Tapi saya ngerasa nyaman, ya udah saya lewat situ aja. Tapi padahal di Condet tuh lagi macet, padahal ada jalan lain. Itu saya ngerasanya kayak ya udah saya nyamannya di sini, ya udah. Terus saya berangkat tiap hari pulang pergi naik Gojek. Padahal itu nggak cuma Gojek aja. Kalau misalnya untuk pergi ke sini tuh nggak cuma Gojek. Gojek itu bisa mahal. Kalau misalnya saya mau keluar dari zona nyaman saya cuma duduk aja, saya harusnya bisa naik angkot, naik turun angkot. Memang naik turun sih 2 kali. Makanya bikin malas kan. Jadi saya ngerasa nyaman naik Gojek, ya udah saya naik Gojek aja, bayar lebih mahal tapi saya cuma duduk sampai. Itu terlalu nyaman dan itu menjadi rutinitas saya setiap hari. Itu sudah menjadi zona nyaman saya. Saya mengakui kalau saya belum bisa keluar dari zona itu untuk berangkat lebih pagi, naik angkot, berangkat naik angkot terus turun naik lagi. Kayak gitu kan agak membuang waktu juga ya. Itu menurut saya juga termasuk zona nyaman saya gitu. Mungkin di teman-teman juga ada yang seperti itu, nggak cuma saya ya, teman-teman juga. Tapi sebenarnya sadar nggak sih kalau misalnya teman-teman itu terlalu berpaku pada zona nyaman kalian tuh sebenarnya lama-lama bisa tergantikan. Kayak gini, saya pernah ngobrol sama teman saya ngomongin tentang tol. Dulu tuh kalau mau masuk tol ada yang jaga kan, mbak-mbaknya tuh gesit banget, pokoknya dia
dia udah tahu nih kalau kita ngeluarin 20-an, misalnya di ekolnya 5.000, kita ngasih 20 ribuan, kembali 15. Jadi dia tuh kayak udah hafal. Bahkan tanpa melihat tuh dia udah tahu dia letak. Nih gocengan, nih 10 ribuan, 20, ini 50 misalnya. Jadi ketika dia lihat, oh orangnya masih 100, dia langsung ngambil kembalian, ngasih, ngambil gitu. Jadi itu menjadi hal yang dia kalau bisa kita bilang expert banget dia karena udah terbiasa kan setiap hari melakukan itu. Sama saya juga kayak gitu, teman-teman juga seperti itu. Tapi nyatanya kita lihat sekarang tol itu diganti kan, udah nggak ada lagi orang butuh duit kembalian tuh udah nggak ada. Semua pakai tap, nggak ada lagi yang jaga. Sekarang orang mana? Kita nggak tahu apakah dipecat atau mungkin dia memiliki kemampuan lain jadi pindah ke bagian lain, kayak gitu. Sampai kita, kalau saya nih sebagai akademik saya mikirnya gini, di akademik ini selama online saya menggunakan sistem SSO. SSO tuh di situ udah banyak apa aja tuh ada, kayak apa namanya, jumlah mahasiswanya berapa, mahasiswa mau lihat nilai bisa, mau cetak nilai sendiri bisa. Nanti lama-lama SSO ke upgrade, saya tuh kayaknya udah nggak dibutuhin lagi, kayak Mbak Mika minta surat keterangan kuliah ya, udah nggak gitu. Mereka udah bisa cetak sendiri di SSO. Ntar Pak Eksa juga ke depan mungkin nggak bakal tanya lagi, Mbak mahasiswa kita yang aktif berapa ya, karena nanti Pak Eksa sudah bisa lihat lagi di SSO sendiri langsung. Terus saya kemana? Bisa aja saya nanti disudahi gitu karena udah nggak butuh, udah bisa semuanya by system gitu. Sama kayak teman-teman juga. Jadi kalau misalnya saya pikir kalau misalnya kita stuck ngejalanin kayak gini-gini aja, itu tuh tergantikan. Mau kalian bertahun-tahun pun itu bakal tergantikan. Kayak teman-teman umum nih, kalau dulu ya saya disuruh ngepel sama ibu saya tuh pakai kain. Saya tuh disuruh ngepel sama ibu saya pakai kain pel. Yang kalau ngepel tuh harus pakai tangan jongkok atau diri. Kalau pegel kita bisa pakai diri, pakai kaki, tapi kurang bersih. Jadi harus jongkok. Lambat laun muncullah pelan pakai gagang, ya kan? Pakai gagang yang masih harus diperas, kayak gitu. Sekarang tim umum nggak perlu memeras lagi. Kalau memeras kayak gini pakai tenaga besar ya, segini gitu. Sekarang enggak kan? Udah muncul pelan yang cuma digini doang, udah keperas. Udah kering, jadi tinggal ngepel. Sesimpel pelan aja tuh pasti tergantikan. Kalau tukang pelan itu nggak mau berinovasi, dia udah nggak bisa jualan sekarang, udah nggak ada yang minat pelan-pelan, karena udah ada yang lebih canggih. Sama teman-teman tuh kayak gitu juga. Kalian tuh harus mengupdate diri, harus coba hal lain. Saya senang nih ya, karena yang saya tahu sekarang tim umum tuh ada yang belajar mobil ya kan. Sekarang udah ada yang belajar ngepel, terus kok belajar ngepel, ada yang udah belajar nyetir, jadi nggak cuma ngepel-ngepel doang di ruangan. Ada juga yang ternyata malamnya mengerjakan hal lain, Shopee Food. Berarti kan dia berpikir kalau dia nggak bisa di sini terus tuh nggak bisa gitu, atau bertahan dengan ini aja tuh nggak bisa, harus bisa hal lain untuk menghasilkan. Simpelnya kayak gitu. Kalau mereka kan sistemnya berpikir kenapa mereka melakukan itu karena insting ingin bertahan hidup kan. Mungkin ada kebutuhan lain yang harus dipenuhi, terus di sini kurang, jadi harus melakukan hal lain biar bisa menghasilkan lain. Sama kalau kita, kenapa kita nggak melakukan itu? Karena kita ngerasa nyaman, kita ngerasa cukup. Oh gaji gue cukup, ngapain gue nge-Shopee Food kayak orang-orang, ngapain gue kerja hal lain lagi? Itu karena kita udah merasa cukup. Tapi kalau mereka ini, mereka punya insting bertahan, mereka memiliki keperluan lain, makanya mereka keluar dari zona itu, dari zona nyaman yang pulang kerja langsung tidur di rumah tuh. Mereka keluar dari situ dan mereka melakukan hal lain yang Shopee Food atau mungkin ada yang jadi Grab. Itu menurut saya udah menjadi titik utama kalian keluar dari zona nyaman, dan itu bagus. Dan saya berharap juga teman-teman bisa melakukan hal yang sama gitu. Gak harus tim umum doang yang belajar nyetir, mungkin kita semua juga bisa belajar nyetir. Kita nggak tahu mungkin di kemudian hari dibutuhkan atau gimana, ya kan? Apalagi sekarang juga kita nih punya, kalau menurut saya ya, kerja di Xiaomi ini kita punya banyak banget waktu luang yang kita tuh bisa sebenarnya untuk menggunakan handphone yang sangat canggih ini untuk mencari sesuatu yang lain. Kayak misalnya kita punya aplikasi kayak YouTube, TikTok. Dulu nih TikTok adalah aplikasi yang diolok-olok kan, yang kayak toxic banget. Di sini cuma orang-orang aneh yang joget-joget. Tapi sadar nggak, sebenarnya di TikTok pun sekarang banyak hal-hal bermanfaat. Ada yang nge-share resep, ada juga yang nge-share tips atau trik mengerjakan soal matematika. Tinggal gimana kita mau carinya apa, itu yang akan kita dapetin.
yang cowok-cowok misalnya suka otomotif, nonton tentang otomotif ya kan, mungkin cara membersihkan motor, cara mencuci motor, jadi biar nanti pada saat di rumah itu bisa melakukan itu sendiri. Kalau misalnya kayak pengen bersihin rantai motor atau benerin rantai motor, bisa melakukan itu sendiri misalnya. Kalau memang sudah bisa dicari, jadi nggak harus yang butuh orang lain dengan mengeluarkan biaya lebih banyak gitu. Itu menurut saya udah bisa kita lakukan sekarang. Terus masak, teman-teman perempuan juga resep masak sekarang udah banyak. Jujur saya suka banget nge-save-nge-savein resep-resep masak di Instagram sama dari TikTok gitu. Tapi kalau misalnya kita cuma nge-savein doang, ngeliatin tanpa kita coba, kita tuh nggak bakal tetap bisa. Jadi jangan cuma sekedar nyari, tapi nggak praktek. Kalau cuma nyari-nyari nge-save doang tuh gampang. Tapi itu memang yang susahnya adalah untuk memulainya. Jadi saya tuh kalau hari Minggu kadang suka iseng pengen masak apa, mikir tuh dari awal mau coba masak ini mikir aduh harus ke pasarnya, harus ke harus ke Alfa beli ini itu kadang bikin malas dan akhirnya nggak jadi. Itu menurut saya memang sebuah hal yang harus dihilangkan. Itu mungkin masuk ke zona nyaman, kayak udahlah ibu saya udah masak, ngapain saya belajar masak lagi gitu. Tapi pakai Shopee Food ya. Tapi sebenarnya itu nggak baik juga, karena kalau misalnya bilang saya nggak akan selama tinggal sama orang tua saya, jadi saya harus bisa menimbulkan rasa dimana kayak saya tuh harus belajar masak untuk mandiri biar nanti kedepannya saya bisa masak sendiri. Kayak gitu teman-teman. Mungkin teman-teman sampai sini ada yang mau ditanyakan terkait zona nyaman? Jadi memang sebenarnya di buku ini tuh dikasih penjelasannya lain tentang zona nyaman. Cuman saya berusaha untuk memberikan penjelasan berdasarkan apa yang kita alami aja gitu sehari-hari. Jadi biar bisa gampang dipahami, bisa ditangkap gitu. Jadi oh iya, memang kesehariannya seperti ini, memang ternyata harusnya diubah ya gitu. Jadi biar gampang ditangkap sama teman-teman juga. Terus sama satu lagi. Tadi di awal sempat yang saat membahas rasa penasaran, saya sempat bilang kan kalau kita terlalu membordel anak-anak atau orang lain atau bahkan diri kita terhadap rasa penasaran kita karena pemikiran yang takut ini takut itu, kita lama-lama menjadi mudah menyerah. Kayak ya udahlah, ujung-ujung kita jadi manusia ya udahlah gitu. Itu saat besar nanti menurut saya itu akan menimbulkan kita menjadi manusia yang takut gagal. Padahal kalau menurut Renat Kasali, gagal tuh nggak ada. Yang ada cuman belum berhasil. Nggak ada sesuatu, maksudnya kita tuh nggak akan gagal. Nggak ada kata gagal. Kayak misal gini, contoh ya, contoh saya pengen pergi ke Ancol, tapi saya pengen coba naik KRL. Saya coba nih naik dari Pasar Minggu, saya naik ke jurusan apa misalnya, Jakarta Kota. Pada saat itu misalnya saya nggak tahu, kita belum punya ini misalnya, nggak bisa masak. Saya naiknya ke Jakarta Kota. Saya nyampenya nggak bakal nyampe ke Ancol kan, nyampe ke Jakarta Kota. Kalau misalnya saya mindsetnya gagal, saya udah bilang, aduh gagal ke Ancol. Tapi benarnya itu nggak gagal, cuma belum berhasil. Saya malah berhasil menemukan cara untuk ke Jakarta Kota, ke Kotu. Terus saya coba lagi besoknya, saya mau ke Ancol naik KRL. Oh, kemarin naik yang jurusan ini salah, saya coba naik jurusan ini. Saya naik jurusan ini, ternyata salah juga. Ternyata nggak sampai, nyampainya ke Tanah Abang. Kalau saya mikirnya gagal, yaudah saya pasti mikir udah gagal, nggak bisa ke Ancol. Tapi padahal aku nggak gagal, saya cuma menemukan cara lain aja. Saya ternyata menemukan cara ke Kotu sama cara ke Tanah Abang. Saya harus coba lagi. Kalau misalnya saya berhenti gitu aja kayak udahlah, nggak bisa, gagal udah nggak bisa ke Ancol naik KRL, saya nggak bakal pernah nemuin. Tapi harus dicoba lagi. Oh ternyata biar kita tuh sebenarnya pun kalau nggak berhasil, ternyata itu jalan ke tempat lain loh. Yang kita tuh sebenarnya kalau misalnya kita berpikir positif, oh ternyata kita menemukan jalan lain, bukan benar-benar gagal sampai sana, enggak. Kita nggak berhasil sampai sana, tapi berhasilnya sampai sini. Kayak gitu. Jadi enggak, kalian tuh jangan terlalu pikir gagal itu. Memang sih, jujur saya orang yang takut. Di tahun lalu banyak banget ketakutan, tapi setelah membaca ini tuh saya jadi berpikir, oh enggak loh, sebenarnya gagal tuh nggak ada. Jadi nggak perlu takut gagal. Kamu cuma belum berhasil, kamu menemukan jalan yang lain. Kamu belum menemukan jalan yang tepat atau prosedur yang tepat, sehingga kamu harus mencoba lagi, kamu harus usaha lagi. Seperti itu. Kalau aku tahu bilang mah keder, Mbak. Kenapa keder? Saya salah jurusan, naik ke Ancol, jadi
ke foto. Tapi nyampe ke foto kan, bukannya nggak nyampe mana-mana banget, tetap ada tujuan yang bisa kita sampaikan kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi ya sekian dari saya, mungkin dari buku Renal Kasali hanya itu yang bisa saya share, itu yang bisa saya pahami, karena saya kalau misalnya saya mau jiplak dari sini saya takutnya nggak paham dan teman-teman nggak paham, karena sesuatu yang nggak kita pahami kita share ke orang lain itu malah nggak bakal sampai sama sekali gitu. Benar, akan malah menjadi mumet. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya share. Terima kasih untuk teman-teman atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Miga. Jadi memang banyak cara ya, Anda boleh kelihatan dari sini, boleh juga seperti Pak Miga tadi adalah menyarikan kemudian menerjemahkan dalam fakta-fakta keseharian kita, lebih membumikan lah gitu ya. Karena kalau di sini mungkin kadang-kadang example-nya agak susah dipahami, seperti itu. Boleh-boleh aja. Jadi silahkan mau cara apapun boleh dilakukan. Tapi intinya tadi teman-teman kita jangan bertahan di satu titik ya. Yang zona nyaman tadi yang saya tangkap itu benar sekali. Dalam perjalanan saya bekerja ini saya banyak sekali melihat dan mungkin juga dulu pernah saya sampaikan bagaimana hal itu terjadi ya dalam kehidupan di kantor ataupun dalam kehidupan sehari-hari ya. Kayak dulu itu warnet itu kan di mana-mana warnet ya. Warnet. Nah, sekarang udah selesai. Sampai saya itu kemarin tuh mikir apa hari ini masih ada ya orang baca koran. Setiap kita mau ngecek rumah, istri saya tahu dulu, istri saya selalu bilang bahwa koran bekas masih dari kantor. Sekarang udah nggak ada, saya bilang itu. Saya juga nggak tahu nyari koran bekas untuk alas itu di mana sekarang. Alas cat itu loh, biar ngecatnya kayak gitu. Karena udah nggak ada. Kantor-kantor itu jarang yang langganan koran sekarang. Langganan majalah juga gitu. Ya, majalah mungkin masih ada tapi tahapannya declining. Ya, jadi itu akan selalu tergantung. It's life, circle of life, memang seperti itu. Jadi teman-teman perbanyak skill keahlian baru ya, jangan merasa puas dengan jadi kalau saya bilang tuh kalau anak saya liatin ini wah ini lucu nih ya gini tapi kalian itu hanya jadi penonton, saya bilang gitu. Saya tuh baru bagus kalau kalian tuh bisa memberikan apa ya, apa maksudnya, jadi yang bikin gitu, yang bikin dan ditonton, apa namanya, kreator ya, konten kreator. Jadi bukan kalau sekedar nunjukin videonya lucu, videonya bagus gitu, kalian itu jadi konsumer aja, saya bilang. Padahal kan sebenarnya banyak yang bisa kalian ini kan, saya bilang gitu. Jadi jangan puas hanya jadi penonton seperti itu ya. Banyak hal yang bisa kita pelajari, itulah sebabnya kita setiap Jumat ini sebenarnya ada banyak program ya. Kenapa masuk pagi itu ya itu tadi kayak kalaupun nggak latihan driving sebenarnya ada program untuk improving yang simpel-simpel aja, PowerPoint ya. Bahkan yang sudah bisa PowerPoint pun sebenarnya masih bisa lagi. PowerPoint itu atau Microsoft Office itu sebenarnya fiturnya sangat banyak loh teman-teman. Ya, kita itu mungkin hanya baru seujungnya, baru berapa persen dan merasa sudah cukup puas dengan itu. Yakin nggak? Coba lihat di YouTube, Excel atau Word, ternyata banyak fasilitas-fasilitas yang belum pernah kita gunakan. Padahal itu disediain sama Microsoft. Tapi kita cukup merasa hanya itu aja. Open file, nulis, terus apa paragraf, terus save, kan sampai itu aja. Paling di bold, kan gitu kan. Padahal kan sebenarnya ada banyak hal yang kayak Mailmerge misalnya. Apakah teman-teman sudah paham Mailmerge itu bagaimana? Bikin Bitly misalnya, Google Form. Dan sekarang banyak digunakan itu loh. Itu teman-teman harus ada eagerness untuk belajar. Pasti ada gunanya, pasti. Gitu. Gak mungkin enggak, ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ini kita sudah jam 11:30 lebih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Mbak Mija tadi bisa kita terapkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari.
lagi applause untuk Mbak Mingga. Ya. Sudah hampir katam ini, nanti yang selanjutnya antara Mas Agung dan Mbak Hasnah ya. Sampai dirayu ya Masnya ya. Nah, ininya kapan gitu ya. Setting date-nya saya mau tanggal berapa ya. Rasa saya waktu saya kemarin ke ruangan dia sebenarnya udah bikin loh PowerPoint-nya sebenarnya udah jadi, mungkin tinggal lebih ini lagi ya. Oke, nanti sesudah yang para koordinator ini kita akan mulai lanjut ke para staf. Ya, kalau para staf itu mungkin kalau dirasakan satu bab itu terlalu berat, satu bab itu akan kita bagi menjadi 2 orang misalnya atau 3 orang. Jadi misalnya nanti Marlan, Pak Firman, sama Mas Aziz misalnya. Ya latihan harus bisa, gitu ya. Jadi nanti ini silakan dibagi dalam enggak satu bab sendiri ya, satu bab bagi bertiga masa bisa, gitu ya. Jadi nanti ini ceritanya apa nih garis besarnya, terserah. Nggak harus detail-detail kayak dulu waktu saya atau waktu Mbak Nika itu kan detail ya. Boleh mau kayak Mbak Mika ini intinya kayak gini, terus contohnya kayak gini, gitu ya. Nanti saya pilihkan buku yang lebih ringan mungkin ya. Ya, jadi nanti akan mulai bertahap ya. Jadi semua merasakan berbicara di depan orang, ya. Berbicara ini kan banyak yang kita peroleh. Baik, itu saja. Terima kasih teman-teman karena sudah hadir pagi hari ini, Hataman dan juga Library Talks. Kita segera siap-siap untuk sholat Jumatan. Tutup dengan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.